Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Apakah sesungguhnya makna penuh rahmat bagi Maria? Maria disebut penuh rahmat. Pertanyaannya, apa makna penuh rahmat dalam konteks Alkitabiah? Apa pula hubungannya dengan nubuat yang berkaitan dengan permusuhan antara perempuan dan ular dalam kitab Kejadian? Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab, Senin 8 Desember 2025. Video ini terdiri dari 5 bagian, yakni 1. Kata-kata menyentuh dari bacaan hari ini. 2. Hubungan tradisi suci dan dogma. 3. Pedoman praktis. 4. Kesaksian sebagai sharing pengalaman iman. 5. Refleksi. Baiklah, saya kupas satu demi satu. Pertama, kata-kata yang menyentuh dari bacaan hari ini. Dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 15, Allah berfirman tentang permusuhan antara keturunan perempuan dan ular. Kata Ibrani yang digunakan adalah asud, yang berarti penghancuran, kekalahan. Ini bukan sekedar pertentangan biasa, tetapi konflik total yang akan berakhir dengan kemenangan mutlak. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28, malaikat menyapa Maria dengan kata-kata yang dirumuskan dalam bahasa Yunani kekaritomeni, yang berarti yang telah dikaruniai atau diberi rahmat sepenuhnya. Ini bentuk perfect pasif yang menunjukkan keadaan yang telah disempurnakan oleh rahmat Allah. Maria bukan hanya menerima rahmat, tetapi menjadi hidup di dalam rahmat itu sepenuhnya. Dalam hal ini, Maria memperoleh rahmat yang mendahului waktu. 2. Hubungan tradisi suci dan dogma. Gereja melihat hubungan organik antara nubuat kitab Kejadian bab 3 ayat 15 dan penggenapannya dalam Maria yang tertuang dalam Lukas 1 bab 28. Santo Agustinus sudah menulis pada masanya bahwa ketika membicarakan dosa, Maria disebutkan bahwa kemuliaan Tuhan lebih terlihat dalam menguduskan bagi yang akan menjadi bunda Sang Penebus. Dogma Immaculate Conception yang dirumuskan tahun 1854 merupakan puncak tradisi ini. Maria dipersiapkan oleh rahmat kekaritomeni sejak konsepsinya untuk menjadi musuh total bagi si jahat, sehingga layak menjadi bunda penebus. 3. Pedoman praktis. Hari raya ini mengajarkan kita Allah mendahului kita dengan rahmat-Nya seperti yang dialami oleh Maria.
kita dipanggil untuk menjadi musuh dosa secara radikal. Kekudusan bukan prestasi kita, tetapi merupakan karya rahmat Allah yang kita katakan dengan menyebut ya ketika menerima rahmat itu. 4. Kesaksian sebagai sharing pengalaman iman pribadi. Hari Raya Maria dikandung tanpa noda mengingatkan saya pada suatu pengalaman pribadi saya di awal-awal karir saya mengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saya pernah memarahi 2 orang mahasiswa yang berbicara sendiri di dalam kelas ketika saya mengajar. Namun setelah itu hati saya gelisah juga. Saya menyadari kemarahan saya merupakan kecenderungan untuk menghakimi orang lain, bukan untuk memahami apa yang terjadi. Seperti halnya Maria yang menerima rahmat kekaritomene, yang maknanya adalah dikaruniai rahmat sepenuhnya. Dalam konteks yang saya alami, tak lama kemudian 2 orang mahasiswa yang berbicara sendiri tadi mendatangi saya dan meminta maaf. Kami ingin bertanya tadi tapi tidak berani. Lalu berbicara sendiri. Saat itu saya merasakan sentuhan rahmat Tuhan. Tuhan memberi saya penglihatan iman untuk melihat di balik sikap saya, juga sikap 2 mahasiswa tadi. Mereka membutuhkan sentuhan dalam proses belajar. Sejak saat itu saya bertobat. Jika ada yang berbicara sendiri dalam kelas ketika saya mengajar, saya mencoba mendekat dan bertanya, ada yang bisa saya bantu? Hal ini merupakan buah dari pertobatan, bukan hasil usaha saya sendiri, tetapi merupakan karya rahmat Allah yang saya terima dengan mengatakan ya, seperti Maria yang mengucapkan fiat ketika menerima rahmat itu. Inilah rahasia iman yang saya pelajari dan saya peroleh. Allah sudah mendahului kita dengan rahmat-Nya. Seperti Maria, marilah kita selalu terbuka pada rahmat Allah dalam hidup sehari-hari. Percaya bahwa setiap kegagalan bisa menjadi pintu masuk rahmat jika kita dengan tulus berdoa, terbuka, dan berani berubah. Maria mengajar kita kekudusan dimulai ketika kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai bersandar pada rahmat Allah. Dari sharing tersebut, Tuhan memberi anugerah yang boleh dikatakan serupa, walau bukan dalam arti sama dan sebangun, kepada saya. 5. Refleksi. Maria mengajar kita untuk menerima rahmat dengan hati terbuka, untuk menjaga fokus kristosentris. Dalam peristiwa ini, Maria dipersiapkan untuk karya keselamatan Kristus. Semoga renungan ini membantu menghayati keistimewaan Maria dengan pemahaman yang lebih mendalam. Sebagai penutup, subscribe, like, dan share channel ini untuk menemukan lebih banyak rahasia-rahasia iman dalam makna tersembunyi Alkitab. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih. Salam sehat.